Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi pada program ini melalui line telepon atau WA pada nomor yang tertera di monitor Anda. Kami juga mengingatkan kepada Anda, mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan mendonasikan dana Anda melalui Lazismu, melalui rekening yang ada di layar kaca Anda. Pemirsa TVmu, rahimakumullah, sore hari ini kita akan membahas mengenai hikmah Ramadan di masa COVID-19 ini. Bersama kita telah hadir pakar hadis yang juga adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dede. Apa kabar, Pak Agung? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Pemirsa TVmu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini telah memberi efek yang luar biasa dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Namun yang kita lihat narasinya adalah kelam, sedih, dan air mata. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berhusnudzon, selalu berpositif thinking. Bahkan dalam satu pepatah disebutkan, Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari manapun itu keluarnya, termasuk dari kondisi yang pedih ini. Nah, Pak Agung, mohon nanti dijelaskan, meskipun kita dalam kondisi yang pahit ini, tentu ada hikmah yang bisa kita peroleh dari kondisi COVID ini. Pahit memang, tetapi saya yakin, kita percaya bahwa Allah memberikan musibah ini selalu ada berkah di dalamnya. Nah, tapi sebelumnya kami mohon dijelaskan apa itu berkah itu. Kami persilakan, Pak Agung. Baik, makasih Mas Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, para pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita hari ini berada di hari ke-18 bulan Ramadan dalam situasi pandemi COVID-19. Perlu kita syukuri karena bagaimanapun dalam keadaan apapun juga Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk senantiasa terus bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apapun nikmatnya, sebesar apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kebetulan kita orang mukmin itu kan orang yang terbiasa, pintar untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan segala hal permasalahan orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Semua hal yang ada pada dirinya selalu membawa kepada kebaikan. In asobathu syarra sakaro fakana khairul lahu. Dan apabila dia mendapatkan kemuliaan, dia akan bersyukur, dan itu merupakan hal yang baik bagi dirinya. Wa in asobathu dharra, tetapi apabila dia mendapatkan musibah petaka, sobaro, dia bersabar, fakana khairul lahu, dan itu akan menjadikan kebaikan bagi dirinya. Sehingga apapun yang menimpa bagi orang mukmin itu senantiasa mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Dan itulah hikmah-hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap peristiwa apapun yang terjadi, yang dialami oleh orang mukmin itu.
Nah, pada hari-hari ini kita sedang berada di pandemi COVID-19. Kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, barangkali kehidupan kita akan banyak mengalami perubahan dibandingkan dalam keadaan yang normal. Misalnya saja, dulu kita bebas pergi kemana saja, sekarang dibatasi. Ramadan itu paling enak, paling nikmat adalah kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Luar biasa. Yang datang banyak, jamaahnya banyak, setiap waktu kita berusaha sholat jamaah di sana, luar biasa betapa nikmatnya. Tetapi saat ini dalam wabah, dalam pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk tidak melaksanakan ibadah di tempat yang banyak berkerumun orang, dan salah satunya adalah masjid. Kenapa kita dihimbau untuk tidak ke sana? Karena dikhawatirkan akan menjadi pusat penularan dari wabah COVID itu. Sehingga karenanya kita dianjurkan untuk beribadah selama bulan Ramadan untuk di rumah. Jamaah sholat subuh di rumah, kemudian zuhur, asar, termasuk buka puasa di rumah, sholat tarawihnya juga di rumah, dan lain sebagainya. Nah, tentu banyak hikmah, ada hikmah yang bisa kita ambil di situ itu. Yang pertama, dengan kita beribadah di rumah, kita menjadikan rumah kita menjadi seakan-akan masjid. Dan tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Nabi SAW pernah bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum." Jadikanlah sebagian dari sholat-sholatmu untuk dilakukan di rumah. Wala taj'aluha 'alaikum qubura. Dan jangan engkau jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Nah, menjadikan rumah seperti kuburan itu adalah ketika rumah itu tidak pernah dipakai untuk sholat, rumah tidak dipakai untuk membaca Quran, rumah tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk tarbiyah keagamaan. Itu rumah kita menjadi seakan-akan kuburan. Mungkin banyak di antara kita yang selama ini secara tidak sadar menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Karena kita hampir tidak pernah sholat di rumah. Sholat semuanya di masjid, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di masjid. Ketika di rumah enggak lagi sholat. Bahkan mungkin ada juga sampai di antara kita yang di rumah itu enggak punya bagian untuk sholat itu di mana. Karena semuanya sudah dipakai untuk aktivitas. Nah, alhamdulillah pada masa pandemi COVID ini kita semua bisa menjadikan rumah kita itu ala masjid. Sebagaimana masjid yang biasa kita pakai. Karena rumah kita pakai untuk melaksanakan sholat, kemudian untuk ngaji, tadarus, kemudian juga untuk barangkali tarbiyah, pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kita melaksanakan puasa Ramadan ini beserta dengan keluarga. Ramadan bersama keluarga. Ini barangkali yang di bulan-bulan Ramadan yang lalu, ini kita tidak bisa seintens seperti saat ini. Makanya kita ngambil tema Ramadan di rumah. Makanya kita ngambil betul itu Ramadan di rumah. Kalau dulu tidak masa pandemi ini, mungkin jadwal kita sudah penuh untuk buka bersama di mana. Betul, ya. Buka bersama di mana. Terutama para aktivis, selebritis, dan yang punya banyak kegiatan sosial, itu kegiatan buka bersamanya itu banyak itu. Baik yang diselenggarakan oleh masjid, yang diselenggarakan oleh kelompok alumni, diselenggarakan oleh kelompok sosial yang lain. Tetapi ketika masa pandemi ini kita betul-betul berada di rumah, melaksanakan ibadah Ramadan kita di rumah. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan kita di rumah, pada saat yang sama kita bisa mendidik, membina, dan menjadikan rumah kita, ya, keluarga kita sebagai keluarga yang bersama-sama kita melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keluarga itu merupakan pilar yang sangat penting sekali dalam pembentukan sosial kemasyarakatan. Nah, kalau keluarga ini sudah terbina dengan baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan itu nanti akan terbina dengan baik. Nah, ini juga kemudian menjadi tantangan juga bagi bapak-bapak, ya, yang barangkali selama ini tidak pernah menjadi imam sholat. Ini kesempatan untuk menjadi imam sholat. Baik. Imam sholatnya bukan hanya imam sholat ketika harus dibaca secara sir, tapi juga ketika harus jahar, ketika harus dibaca secara keras. 11 rakaat lagi gitu. 11 rakaat lagi. 11 rakaat tambah 2 rakaatnya isaknya, itu kan menjadi 13 surat yang harus dibaca. Ini tantangan tersendiri bagi bapak-bapak kepala rumah tangga untuk kemudian menjadi imam. Ini tentu pendidikan yang luar biasa untuk melatih kemampuan keberagamaan. Juga ketika ibadah di rumah, ini kita bisa menata rumah tangga kita supaya memiliki kohesivitas yang cukup baik. Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini keluarga-keluarga adalah keluarga yang super sibuk. Bapaknya pergi keluar rumah sejak pagi, pulangnya sudah sore, bahkan sebagian sudah malam. Begitu juga ibunya punya kesibukan macam-macam. Nah, anaknya kadang-kadang nggak punya tempat untuk curhat, untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesempatan untuk masing-masing bisa merekatkan, mendekatkan kembali hubungan antar anggota keluarga itu. Nah, ini saya kira hikmah yang luar biasa yang di sini ini kalau betul-betul kita manfaatkan, nanti kita akan bisa menciptakan keluarga yang tangguh, gitu. Keluarga tangguh untuk menghadapi perkembangan di masa yang akan datang. Baik, Pak Agung. Pemirsa, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Agung mengenai hikmah di balik COVID-19 ini, COVID-19. Kalau kita selama ini mengeluh, berurai air mata dan lain sebagainya, kelam begitu. Namun rupanya di balik itu banyak sekali musibah, banyak sekali berkah di balik musibah ini. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi yang sangat menarik ini, namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Kembali kami mengingatkan Anda untuk mari kita bantu program-program MCCC dengan mendonasikan, dengan menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lazismu. Kita akan lanjutkan diskusi yang sangat menarik ini dengan Pak Agung. Pak Agung, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai hikmah COVID ini bagi keluarga yang rupanya sangat banyak sekali. Dulu kita jarang bertemu keluarga, barangkali bagi para aktivis begitu Pak Agung ya. Nah, rupanya dengan COVID ini membuat suasana keluarga menjadi lebih hangat. Nah, kalau bagi dalam kaitannya dengan sosial, bagaimana Pak Agung melihat hikmah COVID ini dalam kehidupan masyarakat atau sosial? Oke. Salah satu hikmah puasa itu adalah kita merasakan lapar, kita merasakan haus, merasakan lemah ketika kita tidak ada asupan makanan. Nah, itu yang kita rasakan ketika berpuasa. Nah, ketika era COVID ini kita semakin melihat bahwa ternyata banyak orang yang menjadi lemah, menjadi miskin, entah karena dia harus di PHK dari pekerjaannya sehingga nggak punya penghasilan, atau dia dagangannya menjadi tidak laris, tidak ada yang beli karena ada larangan atau ada himbauan untuk tidak banyak keluar rumah, atau yang jelas timbul orang miskin baru di sekitar kita. Dan ketika bulan Ramadan itu kan Rasulullah SAW itu menjadi orang yang sangat pemurah. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu menjadi nyanyoh, infaknya banyak sekali, ya infaknya banyak sekali, banyak yang diinfakkan karena memang pahala yang ditawarkan juga luar biasa besar sekali. Nah, salah satu hikmahnya hikmah bulan Ramadan di masa pandemi COVID ini adalah kita melihat semakin banyak orang yang peduli kepada lingkungan, walaupun dia sendiri mungkin hartanya tidak banyak sekali, tetapi karena punya kepedulian tadi itu kemudian dia membantu kepada entah tetangganya, entah keluarganya, entah lingkungannya yang terdampak pada COVID ini. Karena dagangannya nggak laku, karena di PHK, karena menjadi orang miskin baru. Nah, solidaritas ini kemudian muncul. Keinginan untuk berbagi, keinginan untuk mau membantu, ini kemudian menjadi muncul. Nah, inilah salah satu dampak yang saya kira dampak positif hikmah dari COVID pandemi ini. Terus juga kebersamaan yang muncul adalah ketika COVID ini kan semua orang menyadari siapapun orangnya, ya, jangan sampai di antara anggota masyarakat ini ada yang tertular COVID ini. Karena begitu satu tertular, yang lainnya akan dengan mudah untuk tertular. Sehingga ada kebersamaan untuk saling menjaga, paling tidak orang satu kampung, satu wilayah, supaya jangan ada di antara warga yang kemudian tertular oleh COVID ini. Karena dampaknya besar, akibatnya bisa mempengaruhi semua warga. Termasuk juga kesadaran umat Islam untuk tidak beribadah di masjid, di tempat berkerumunan, karena kesadaran itu untuk menghindarkan supaya jangan sampai ada warga masjid, jamaah masjid yang tertular pada COVID ini. Dan banyak diantaranya kemudian nggak perlu nunggu ada satu kampung yang terkena dulu baru kemudian tidak sholat jamaah di masjid. Karena kalau itu terjadi, biasanya kalau satu kena itu ikutannya cepat sekali. Bisa langsung 20, bisa langsung satu masjid itu kena semua. Jangan sampai hal itu terjadi. Sehingga karenanya di banyak tempat saya melihat walaupun daerahnya itu masih zona hijau, masih belum ada satupun yang terkena, tetapi mereka secara sadar. Ini darul mafasid ini ya, yang menghindarkan kemudorotan, kerusakan itu didahulukan daripada mendapatkan kebaikan yang sedikit tadi itu. Baik, ini Pak Agung, luar biasa ya. Ini ada WhatsApp yang masuk, kita jawab dulu. Dari Pak Adnan Lampung ini Pak Agung, bekal apa yang wajib kita persiapkan sebagai kader Muhammadiyah Ramadan itu
bekal apa yang kita wajib dipersiapkan sebagai kader Muhammadiyah itu Ramadan dalam situasi Covid agar lebih bermakna ya? Mungkin kalau dibahasakan apa yang harus kita siapkan agar Ramadan kita lebih bermakna, mungkin kita ini bahasa Lampung barangkali. Iya. Silakan Pak. Saya kira banyak yang perlu kita lakukan agar Ramadan kita semakin bermakna. Yang pertama karena kita semakin banyak di rumah, banyak waktu kita di rumah, maka kita harus lakukan sebagai upaya takarrub kita ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka untuk membina spiritualitas kita. Nah, cara membina spiritualitas kita dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau yang diajarkan oleh Kiai Dahlan itu tadarus iya, menghatamkan Quran iya, tetapi tidak cukup dengan itu, tetapi harus juga ditambah dengan hafalannya, ditambah pada pemahamannya, membaca tafsirnya, membaca makna-makna terjemah dari Quran tafsirnya, dan lebih dari itu adalah memikirkan bagaimana cara melaksanakan dari ajaran Quran itu. Nah, ini sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan. Ini bekal yang sangat fundamental, mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Quran, terus kemudian karena suasana kita bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah, maka kita tingkatkan kohesivitas keluarga dengan sebaik-baiknya. Hubungan komunikasi antara bapak dengan ibu, dengan anak dan lain sebagainya itu perlu dibina dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalau kita biasa setelah taraweh atau sebelum taraweh itu ada kultum. Oh, bagus juga kalau dalam rumah tangga itu diadakan kultum. Bergiliran, bapaknya, ibunya, anaknya, yang ada di situ bergiliran. Yang disampaikan tidak harus ayat Al-Quran atau hadis, tapi bisa berkaitan tentang cita-cita, berkaitan tentang pengalaman pribadi, berkaitan dengan ya apa yang dia inginkan terhadap keluarga dan lain sebagainya. Oh, itu bisa saya kira dilakukan. Yang itu tidak mungkin kita lakukan ketika tidak sedang dalam kita berada di rumah itu. Ini luar biasa untuk meningkatkan kohesivitas keluarga, komunikasi kita intensifkan, kita tingkatkan, dan tentu kemudian beberapa hal yang perlu kita siapkan juga, mungkin kalau bisa di bulan Ramadan juga tetap bisa berkarya. Berkarya dari rumah, yang mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah, tetap lakukan pekerjaan dari rumah, yang bisa produktif dari rumah, mungkin menulis, mungkin buat artikel, mungkin buat vlog dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa meningkatkan produktivitas. Nah, itu perlu juga dilakukan itu ya. Baik, Pak Agung, kalau kita lihat ada banyak perubahan habit, perubahan kebiasaan dalam kondisi ini. Ada banyak kreativitas yang terjadi dari masyarakat ketika COVID ini muncul. Kalau kita berpikir mungkin kalau di rumah saja ngapain, tapi ternyata tidak juga. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya pengajian online dan sebagainya. Bagaimana Pak Agung melihatnya seperti itu? Ini barangkali era COVID ini semakin mempercepat kapabilitas kita untuk menuju pada dunia baru. Era digital. Ya, era digital, era dunia maya. Ketika dunia terhubung dalam dunia maya, semula kan sebelumnya kita, terutama saya yang generasi termasuk generasi kolonial itu barangkali itu ya, itu kan agak awam terhadap yang berbau digital. Tapi dengan kondisi seperti ini dipaksa untuk mau tidak mau harus terlibat dalam dunia yang digital ini. Dakwah juga harus melalui digital, ngajar juga harus dengan dengan digital dan lain sebagainya. Ini semakin mempercepat kita untuk memasuki pada dunia baru itu yang ini sudah diprediksikan oleh banyak orang, kita akan segera masuk ke sana. Nah, ini mempercepat untuk itu. Ya. Betul, Pak Agung. Terkait dengan kegiatan kita di Persyarikatan ini, Pak Agung, dengan new habit gitu kan, atau kalau new normal saya kurang tahu nanti apakah betul ke sana.
dengan habit-habit yang baru ini, mungkin seperti apa nanti kegiatan, mungkin Pak Agus sebagai sekretaris di pimpinan pusat akan membuat penyesuaian-penyesuaian dengan adanya COVID ini. Oh ya. Sekarang ini atau sebelum ini kan kita sudah juga mulai menyadari bahwasanya tidak mudah untuk bisa ketemu tatap muka secara langsung karena kesibukan orang yang sedemikian rupa, termasuk juga keruwetan, kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya, semakin tidak mudah untuk bisa bertemu di satu tempat secara bersama-sama, sehingga karenanya ke depan saya kira atau saat ini sudah dimulai terhubung secara digital itu menjadi sesuatu kebutuhan. Rapat-rapat dengan digital, terus kemudian surat-surat itu juga sudah harus mulai dengan digital, elektronik, disposisi itu mungkin juga tidak harus disposisi di atas kertas, tapi digital dan ya nanti semuanya akan beralih ke digital. Dalam tata kelola manajemen organisasi itu saya kira memang harus mulai masuk, yaitu bagaimana bisa melakukan manajemen dengan digitalisasi tadi itu. Bagaimana sistem informatikanya, sistem informasinya dibangun sedemikian rupa. Kalau sudah dibangun sedemikian rupa, insya Allah jarak itu tidak lagi menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Ya. Baik. Banyak hal yang akan berubah Pak Agung dengan kondisi digital tadi, termasuk tadi manajemen perkantoran begitu, yang biasanya evidence based ya berbentuk kertas-kertas gitu, namun besok akan mulai menjadi digital, barangkali begitu Pak Agung ya. Betul, saya kira akan seperti itu, dan sekarang kan juga sudah mulai juga ya. Di beberapa tempat paperless itu sudah mulai ya dilakukan, walaupun kalau di Muhammadiyah saya kira belum bisa sepenuhnya untuk paperless itu, tapi nampaknya suatu saat akan mengarah ke sana. Ya. Baik Pak Agung, menarik sekali. Tambah menarik diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan hikmah Ramadan dalam kondisi COVID-19 ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah kita akan mengikuti pesan-pesan berikut ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lajismu. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini bersama Dr. Agung Danarto MA. Pak Agung, ada pertanyaan dari WhatsApp dulu ini. Kita akan bacakan dulu. Dari Ainur Surabaya, entah Bapak atau Ibu ini. Ustadz, orang beribadah sering juga dengan motif menghitung-hitung pahala. Ketika Ramadan banyak beribadah di rumah dan bukan di masjid, konon pahala ibadahnya berkurang. Bagaimana Ustadz? Kedua, soal bagaimana iktikaf Ramadan.
mohon petunjuk sesuai sunnah. Ada 2 pertanyaan dari Pak Ainur di Surabaya nih Ustaz. Pak Ainur, memang kita biasa dididik untuk beribadah itu menghitung-hitung pahalanya, kalau ini lebih banyak, kalau ini agak kurang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya beribadah itu adalah yang semestinya itu mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi kalau dalam keadaan situasi wabah pandemi corona ini, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ibadah di masjid pahalanya lebih banyak daripada ibadah di rumah. Bahkan barangkali sebaliknya, ketika ibadah di masjid akan menyebabkan mafsadah bagi banyak orang, akan menyebabkan bisa menulari penyakit bagi banyak orang, barangkali itu malah pahalanya agak kurang, karena Nabi secara jelas sudah menuntunkan kepada kita. Yang pertama tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu. Kemudian juga Nabi juga memberikan arahan, petunjuk bahwasannya kalau ada sesuatu mafsadah maka boleh, bahkan kita dianjurkan ibadahnya tidak di masjid tetapi di rumah. Kalau dalam contoh kasus hadis itu bahkan hanya karena hujan, karena hujan itu kan Nabi memerintahkan untuk sholatnya di rumah saja. Kasusnya juga sama, kasusnya juga untuk sholat Jumat. Sehingga karenanya beribadah itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa khusyuk, khudu', kemudian tawakal mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat dari ibadah adalah taqarrub, at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika mendekatkan diri kepada Allah, yang terpenting adalah sudah mendekatkan diri. Masalah pahala itu masalah yang nomor sekian. Ikhlas, karena yang penting ikhlas, yang penting ikhlas itu ya. Nah, ini karena keadaannya seperti ini, maka kita melakukan ibadah di rumah. Tidak perlu menunggu ada anggota jamaah kita yang terkena wabah, baru kemudian kita tidak melaksanakan sholat di masjid. Karena realitasnya sekarang kan memang penyebaran COVID ini kan luar biasa. Pertumbuhannya masih terus meninggi, baik secara nasional ataupun secara internasional, dan kita juga tidak tahu siapa di antara kita yang terkena penyakit itu. Karena sekarang kan semakin banyak orang yang sakit OTG. Orang tanpa gejala itu ya, tanpa gejala itu. Nah, sehingga kelihatannya sehat, ternyata dia carrier. Sehingga karenanya sudahlah himbauan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita sholat beribadah di rumah saja. Saya kira begitu. Apa tadi yang pertanyaan kedua? Yang kedua tentang iktikaf. Iktikaf. Jadi kalau tidak di masjid, bagaimana solusinya? Gitu. Iktikaf itu kan pada dasarnya dilakukan di masjid. Tapi Nabi juga menyabdakan kullu ardhin masjidun. Setiap bumi itu adalah masjid. Yang dimaksud bumi sebagai masjid adalah semua yang ada di bumi itu boleh dipakai untuk sujud. Dan semua tempat sujud adalah masjid. Karena masjid dalam pengertian yang umum itu kita tidak diperkenankan beribadah di sana, maka kita bisa iktikaf di masjid dalam rumah kita. Masjid dalam rumah kita itu apa? Yaitu dalam rumah kita yang biasa kita pakai untuk sujud, yang biasa kita pakai untuk sholat, yang biasa kita pakai untuk beribadah. Rumah itu kan kalau agak luas itu kan biasanya ada pemanfaatannya sendiri-sendiri ya. Ada ruang makan, ada ruang tidur, ada ruang tamu, ada tempat khusus yang dipakai untuk sholat. Ataupun kalau nggak punya ruangan khusus ya pokoknya di mana
paling sering dipakai untuk sholat, untuk sujud, itu dipakai untuk i'tikaf. Sehingga i'tikafnya di masjid dalam pengertian seperti itu. Masjid secara umum adalah makanus sujud, tempat sujud. Sehingga karenanya i'tikaf kita di bulan Ramadan tetap i'tikaf di rumah, ambil tempat yang biasa kita pakai untuk sholat, kemudian kita lakukan i'tikaf seperti biasanya. Kita banyak berzikir, banyak muhasabah, banyak membaca Quran, banyak merenung, banyak kemudian memikirkan tentang kemahakuasaan Allah, termasuk juga memikirkan tentang masa depan kita, terutama masa depan di akhirat, karena itu akan menjadi muhasabah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan keinginan-keinginan kita yang ingin kita peroleh di masa yang akan datang. Saya kira begitu, ini i'tikaf di bulan Ramadan dalam kondisi pandemi COVID ini. Baik, demikian Pak Ainur. Jawaban yang sangat lugas, gamblang, jelas dari Pak Agung. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari WhatsApp lagi Pak Agung. Ini dari Bu Umi Lombok. Bagaimana cara kita menyikapi Ramadan yang penuh berkah di situasi saat ini? Karena Ramadan saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak yang belum terbiasa dengan keadaan seperti ini. Masih ada beberapa masjid yang beraktivitas seperti biasa dengan jamaahnya. Padahal Ramadan adalah bulan yang paling dinantikan oleh umat Islam. Dari Bu Umi Lombok ini Pak Agung. Ya memang betul ya, Ramadan itu satu bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam dan dipersiapkan sedemikian rupa supaya bisa khusyuk beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan untuk itu kita bisa melakukan persis dengan kualitas yang sama, cuma tidak di masjid, kita selenggarakan di rumah. Barangkali kalau di rumah itu substansialisasinya lebih kerasa. Jadi kalau di masjid mungkin syiarnya oke, dapat syiarnya. Tapi dari segi substansialisasi, barangkali kalau di rumah kita ngaji, kita tadarus, kemudian kita ngaji baca tafsirnya dan lain sebagainya, itu substansialisasi, internalisasi ke diri kita mungkin lebih bagus lebih bagus itu ya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang masih menyelenggarakan ibadah sholat jamaah di masjid dan lain sebagainya, saya kira juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita, terutama para mubalik, para ustadz, untuk memberikan pengertian bahwasanya pandemi COVID ini sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dianggap enteng, dan jangan sampai masjid sebagai tempat kita ibadah, masjid yang suci, masjid yang masjid yang suci itu menjadi tempat penyebaran bagi wabah pandemi COVID yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Karena contohnya sudah banyak masjid atau beberapa kelompok yang semula menganggap kami ini kan beribadah kepada Allah, nggak mungkinlah Allah akan memberikan penyakit kepada kami di tempat yang suci. Tapi kan buktinya kan tidak. Di beberapa tempat ada masjid yang kemudian menjadi pusat penyebaran bagi corona ini. Ada juga musola yang kemudian semua jamaahnya menjadi terpapar karena ada satu orang yang dia tidak mau jujur, tidak berkata, tidak ngomong kepada yang lain, ternyata dia adalah positif corona. Nah, tanpa perlu menyebut satu kelompok tertentu yang ternyata menjadi klaster yang begitu besar, klaster yang besar. Nah, kita perlu menjaga agar masjid kita, jamaah kita itu tidak menjadi bagian dari klaster yang membawa bencana, yaitu COVID ini. Nah, jadi saya kira memang tugas kita untuk ikut serta menyadarkan masyarakat agar mau beribadah di rumah sambil menunggu COVID-nya ini nanti mereda. Baik. Masih ada pertanyaan berikutnya lagi via WhatsApp ini Pak Agung.
Assalamualaikum Pak Agung. Adakah syarat lain bagi kita agar dapat menjumpai atau mendapat hikmah dari pandemi COVID-19 ini? Dari Abu Nabil Sido Arum, kayaknya seperti Jogja ini, Sleman ya? Ya. Baik. Apa ini syarat lain Syarat lain bagi kita agar dapat menjumpai atau memperoleh hikmah dari COVID ini? Oh ya. Saya kira dengan kita menjalankan Ramadan di rumah sesuai dengan tuntunan para ulama, kalau di Muhammadiyah ya tuntunan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kita akan banyak mendapatkan mendapatkan hikmah gitu ya. Yang paling penting adalah penguatan keluarga. Karena di era saat ini kohesivitas keluarga atau peran keluarga itu sudah mulai mulai merenggang, sudah mulai luntur. Nah sekarang di era seperti ini kita perkuat peran keluarga dalam rangka untuk melakukan penguatan dalam hal keberagamaan. Bagaimana barangkali orang tua bisa memantau anaknya, bukan hanya sekedar bisa ngaji, bisa membaca Quran, bukan hanya sekedar bisa sholat, tetapi bagaimana dipantau setiap hari sehari 5 waktu mengerjakan sholat. Kemudian juga dipantau selalu mengerjakan tadarus, melaksanakan tadarus, melaksanakan taraweh dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita pantau selama 1 bulan terus ini, kita akan bisa mendapatkan keluarga kita yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik, yang lebih baik gitu, yang lebih baik. Saya kira seperti itu ya. Jadi bagaimana katakan komunikasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, terus bagaimana pengajaran tentang agama dan lain sebagainya diintensifkan di saat-saat seperti ini, ketika kita tidak banyak keluar rumah. Nah insya Allah nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang lebih kuat, itu lebih kokoh ya itu ya. Baik Pak Agung. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, luar biasa sekali kalau kita bongkar, kalau kita gali, ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kondisi COVID ini. Kita akan lanjutkan diskusi ini, namun kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVmu rahimakumullah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lajismu. Kami juga tak bosan untuk mengingatkan kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan berdonasi melalui Lajismu. Pak Agung, sepertinya banyak sekali pertanyaan ini dalam diskusi sore ini. Kita akan membaca kembali
WhatsApp dari Pak Darmadi di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah sudah diprogramkan HPT dan tanya jawab tarjih dibuat e-book atau dihimpun dalam website khusus sehingga memudahkan dalam mengaksesnya? Silahkan Pak Agung. Nggih, baik, terima kasih. Kalau HPT itu e-booknya sudah ada, ya. Saya kira di websitenya Muhammadiyah.org itu sudah bisa di-download di situ, diakses. Kalau yang tanya jawab sekarang baru dibuat meme-meme itu. Jadi bagaimana supaya bisa diakses secara cepat berdasarkan tema itu. Ya, saya kira ke depan nanti mungkin karya-karya itu atau tuntunan-tuntunan itu juga akan segera kita e-bookkan untuk bisa diakses secara luas oleh masyarakat kita. Karena memang saat ini tidak cukup ternyata hanya dengan buku, ya, tidak cukup hanya dengan buku. Ya. Dan sekarang kan orang yang membaca buku itu mungkin semakin lama semakin sedikit, ya. Kalah dengan membaca ini ya. Gadget gitu ya. Gadget itu, kalau membaca gadget itu, sehingga karenanya saya kira ke depan akan segera kita e-bookkan itu. Kali ini salah satu berkah dari COVID juga ini Pak. Ya, betul ya. Baik, Pak Agung, kalau tadi kita berbicara tentang keluarga, tentang sosial, dalam COVID ini ada satu hal yang kalau kita lihat itu sangat menyentuh. Bagaimana mereka menyebutkan bahwa begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kemahabesarannya. Hanya dengan makhluk yang bahkan tidak terlihat sekalipun sudah gegernya luar biasa. Bagaimana menurut pandangan Pak Agung? Iya betul, ini luar biasa sekali. Hanya dengan makhluk yang tidak terlihat saja semua orang menjadi ketakutan. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa sesuatu yang kecil yang tidak terlihat, tetapi kalau potensi daya hancurnya besar itu ternyata orang juga takut itu ya. Nah ini kan kalau dikaitkan dengan lebih lanjut, ternyata yang ditakuti itu tidak harus terlihat. Kalau melihat kemahakuasaan Allah, kemampuannya untuk menghukum, untuk menentukan nasib seseorang sebegitu besar, ya semestinya kan kemudian ya semakin takut kepada Allah. Sehingga era COVID ini harus diambil hikmahnya. Pada yang tidak nampak saja takut, apalagi dengan Allah yang sudah terbukti menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan virus dan lain sebagainya, mestinya kan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita, tambah khusyuk, tambah serius dalam beribadah. Apalagi ancaman COVID ini kan menjadi seakan-akan kematian itu semakin semakin begitu dekat karena yang terkena positif COVID yang kemudian meninggal itu tidak harus orang tua, dan tidak harus orang yang penyakitan. Bahkan tenaga medis juga banyak juga yang tenaga medis kan sehat-sehat, ngerti kesehatan, tapi kemudian menjadi korban juga. Hingga karenanya ya itu yang kecil itu ternyata tidak terlihat juga bisa menakutkan juga. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa maha besarnya Allah dalam kondisi seperti ini. Betul, Pak Agung, betul. kalau kita lihat juga ada pandangan lain bahwa pandemi ini, Pak Agung, kalau kita lihat itu rata-rata terjadi satu kali dalam satu abad atau 100 tahun. Gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah sebuah cara alam untuk merelaksasi dirinya sendiri. Bagaimana menurut Pak Agung dengan kondisi ini? Itu barangkali hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya dengan COVID ini cara alam melakukan relaksasi atau bahkan juga cara alam melakukan penyehatan bagi dirinya. Karena dengan COVID ini kan ternyata tingkat polusi itu kan berkurang tajam, turun drastis. Kemudian suhu bumi juga mengalami penormalan. Ini kan salah satu hikmah yang barangkali bisa kita
kita ambil. Dan alam memang selalu memiliki satu sistemnya untuk menjaga mekanismenya untuk menjaga dirinya sendiri agar tetap survive ya, tetap itu ya. Baik, Pak Agung. Kalau tadi tentang alam, bahwa alam melakukan proses agar dirinya tetap survive gitu, sehingga dengan COVID ini gitu bisa kita lihat bahwa daerah-daerah ibu kota yang luar biasa padat gitu, dilihat di YouTube itu Pak Agung, bagaimana sepinya mereka begitu ya. Baik Pak Agung, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu dari pemirsa melalui WhatsApp dari Taufik di Jogja. Pak Agung, sebagai bagian hikmah pandemi COVID-19 ini, bagaimana jika Muhammadiyah mempelopori gerakan tajdid dalam dakwah digital? Ya, tadi kita bicara tata kelola organisasi berbasis IT yang paperless dan ramah lingkungan. Apa yang perlu dilakukan di tingkat cabang dan ranting? Terima kasih. Ya, Pak ini Taufik, Jogjanya, Pak Taufik ini usulannya luar biasa ini, dan saya kira memang sudah saatnya Muhammadiyah untuk memasuki era digital ini. Dan era digital ini kan borderless ya. Struktur itu menjadi bukan sesuatu hal yang sangat penting, karena semuanya bisa melakukan, tidak harus nunggu dari pusat, di ranting cabang juga bisa melakukan. Nah, dakwah dengan medsos ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau sekarang dalam dakwah digital itu kan yang terkenal influencer itu ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh mereka yang ada di ranting, mereka yang ada di cabang, yang ada di amal usaha dan lain sebagainya, untuk menggunakan media sosial untuk melakukan dakwah dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian untuk menciptakan sistem organisasi yang terhubung secara digital, kemudian paperless dan lain sebagainya, memang barangkali kita sudah harus membiasakan komunikasi, sistem jejaring itu dilakukan secara digital, bukan hanya sistem komunikasinya, tetapi bagaimana sistem untuk pengembangan jamaah, pengembangan ekonomi umat, pengembangan sosial dan lain sebagainya. Muhammadiyah harus mulai masuk pada jejaring yang berbasis pada IT ini, karena yang dikembangkan Muhammadiyah itu kan bukan hanya dakwah bilisan, bukan hanya ceramah, bukan hanya menjadi influencer, tapi bagaimana memperkuat sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem budaya dan lain sebagainya. Sehingga karenanya mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, seni, budaya dan lain sebagainya menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Sehingga karenanya platform all shop itu, online shop itu, saya kira Muhammadiyah harus masuk ke sana sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Atau sistem-sistem yang lain saya kira perlu dilakukan oleh Muhammadiyah. Baik Pak Agung, masih ada lagi rupanya luar biasa Pak Agung. Pada sore hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Pak Syukron. Di mana ini Pak Syukron ya? Assalamualaikum Ustadz, saya Ninin. Oh Syukron tuh Cirin namanya itu. Assalamualaikum Ustadz, saya Ninin dari Ponpes Muhammadiyah Imam Syuhodo. Yang mau saya tanyakan, agar mendapatkan hikmah Ramadan di musim pandemi seperti ini, kita mesti berdamai dengan corona. Berdamai dengan corona seperti kata Pak Presiden ini. Nah, indikator berdamai dengan corona menurut Muhammadiyah itu seperti apa Ustadz? Karena tafsir berdamai di masyarakat itu menjadi multi tafsir. Ini pertanyaan dari Mbak Ninin di Imam Syuhodo di Surakarta ya, Solo. Saya kira makna berdamai dengan corona adalah menjaga diri kita agar jangan sampai terkena corona. Itu berdamai itu seperti itu. Bukan corona harus gitu. Jauh dengan kita, bukan beranggulan. Kalau beranggulan kita mesti kalah, mesti akan menjadi korbannya. Tetapi berdamai dengan corona, menjaga agar kita dan keluarga kita, lingkungan kita tidak terkena oleh corona itu. Nah, bagaimana cara berdamainya?
ya dengan melakukan social distancing, protokol kesehatan pemerintah itu, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian tidak berkerumun, bergerombol, entah itu di pasar, entah itu di mal, entah itu di masjid, atau di mana saja tidak kita lakukan dengan bergerombol, sehingga tidak mudik termasuk barangkali seperti itu ya. Itu kan tuntunan dari Nabi, kalau ada satu wabah, kamu berada di satu tempat, maka kamu jangan keluar dari tempat itu, kalau di tempat kamu sudah terjangkit. Dan kalau kamu berada di luar, jangan masuk ke daerah itu. Itu tuntunan dari Nabi jelas seperti itu. Sehingga kalau tadi berdamai, itu ya maksudnya kita harus menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, agar tidak menjadi korban dari COVID itu. Ya. Gitu Mbak Ninin, jadi berdamai itu tidak harus selalu berdekatan begitu ya. Baik Pak Agung, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mohon mungkin closing statement dari Pak Agung untuk program sore hari ini. Ya, baik, terima kasih. Saya kira salah satu hikmah dari kita melaksanakan ibadah Ramadan di masa pandemi ini, yang pertama kita sebagaimana larangan Nabi agar tidak menjadikan rumah kita menjadi seperti kuburan, tetapi kita menjadikan rumah kita seperti masjid. Dengan kita beribadah, melaksanakan sholat di masjid, tadarus, membaca Quran di masjid. Kemudian juga kita semakin meningkatkan pemberdayaan keluarga kita dengan meningkatkan kohesivitas anggota keluarga kita, meningkatkan spiritualitas keberagamaan keluarga kita, dan mengontrol setiap anggota keluarga kita betul-betul berada di dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik, bisa membaca Quran dengan baik, tapi pastikan bukan hanya bisa membaca Quran, tetapi juga rutin melakukan tadarus. Bukan hanya tadarus, tetapi juga memahami Quran. Bukan hanya memahami Quran, tetapi juga mengamalkan isi dari ajaran Al-Quran. Memastikan anak kita bisa sholat, tapi bukan hanya memastikan bisa sholat, tapi juga memastikan untuk tetap melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Juga mengajarkan anak untuk memiliki sifat yang jujur, percaya diri, hormat pada orang tua, dan lain sebagainya. Itu satu pendidikan yang membutuhkan keteladanan, contoh, dan saatnya lah orang tua membimbing dan memberi contoh bagi anggota keluarganya agar bisa menjadi keluarga muslim, sehingga karenanya perintah dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini betul-betul bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, dan menjadi salah satu hikmah yang paling besar di saat wabah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengambil hikmah dari keadaan yang terburuk sekalipun, Allah akan menambah dan meningkatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik. Terima kasih Pak Agung. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, COVID memang telah membuat kehidupan manusia berubah begitu banyak. Namun ternyata banyak hikmah yang bisa kita petik dari dalamnya. Ada banyak alasan bagi kita untuk berduka dan berurai mata. Namun pada saat yang sama ada ribuan alasan bagi kita untuk tertawa bahagia. Saya Dede Haris Sumarno selaku host yang bertugas pada sore hari ini bersama kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dengan berdonasi melalui Lazismu. Nasrum minallah wa waqtun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.